Halo semuanya, saya Ahmad Fauzan, NIM 220501011102 dari Program Studi Komunikasi Universitas Siber Asia. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam public speaking and presentation. Public speaking bukan hanya soal berbicara di depan banyak orang, tetapi bagaimana kita menyampaikan pesan dengan cara menarik, jelas, dan efektif. Nah, ada beberapa aspek penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada komunikasi verbal, kemudian yang kedua ada komunikasi nonverbal, yang ketiga ada artikulasi dan intonasi suara, yang keempat mengenal audiens, dan yang kelima aspek lainnya yang mendukung keberhasilan presentasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang nomor satu, komunikasi verbal. Dalam public speaking, kata-kata yang kita gunakan harus jelas dan efektif. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Jangan terlalu banyak istilah-istilah teknis, apalagi kalau audiensnya orang awam. Misalnya kalau kita berbicara soal teknologi ke orang yang bukan ahli di bidang itu, gunakan contoh atau analogi yang lebih mudah dipahami. Kedua, susun struktur penyampaian yang runtut dan logis. Mulai dengan pembukaan yang menarik, lanjutkan ke inti materi, lalu akhiri dengan kesimpulan yang kuat. Kemudian yang ketiga, hindari kata-kata pengisi yang berlebihan seperti jadi atau nah. Kalau terlalu sering, audiens bisa kehilangan fokus. Intinya, semakin sederhana dan jelas cara kita berbicara, semakin mudah audiens memahami yang ingin kita sampaikan. Yang kedua, ada komunikasi nonverbal. Banyak orang hanya fokus pada apa yang mereka katakan, padahal cara kita menyampaikan pesan juga sangat berpengaruh. Pertama, jaga eye contact dengan audiens, jangan hanya melihat satu titik atau malah sibuk menatap layar presentasi. Dengan menatap mata audiens, kita bisa membangun koneksi dan membuat mereka lebih terlibat. Yang kedua, gunakan gerakan tangan dengan alami, jangan terlalu kaku, tapi juga jangan terlalu berlebihan sampai terlihat mengganggu. Gerakan tangan bisa membantu menekankan poin-poin penting yang kita sampaikan. Ketiga, perhatikan ekspresi wajah. Nah, kalau kita berbicara dengan wajah datar, audiens kita bisa merasa bosan. Sebaliknya, kalau kita ekspresif dan antusias, audiens akan lebih tertarik untuk mendengarkan. Yang keempat, jaga postur tubuh yang tegap dan terbuka. Jangan bersandar terlalu santai atau menyilangkan tangan, karena itu bisa memberi kesan kurang percaya diri. Singkatnya, komunikasi nonverbal komunikasi nonverbal membantu kita menyampaikan pesan dengan lebih kuat dan meyakinkan. Kemudian yang ketiga, artikulasi dan intonasi suara. Cara kita berbicara sangat menentukan apakah audiens akan memahami pesan kita atau tidak. Pertama, pastikan setiap kata yang terdengar dengan jelas. Nah, jangan bicara terlalu cepat atau bergumam, karena itu bisa membuat audiens bingung. Kedua, gunakan variasi intonasi suara. Jangan berbicara dengan nada yang datar dari awal sampai akhir. Misalnya, kalau kita ingin sedang menyampaikan sesuatu yang penting, naikkan sedikit nada suara agar audiens lebih fokus. Yang ketiga, atur kecepatan bicara. Kalau kita berbicara terlalu cepat, audiens bisa kesulitan menangkap informasi. Tapi kalau terlalu lambat, mereka bisa kehilangan fokus. Nah, jadi temukan ritme yang nyaman dan mudah dipahami. Keempat, gunakan jeda dengan bijak. Jeda sejenak saat berbicara bisa memberikan efek dramatis dan memberi audiens waktu untuk mencerna informasi. Misalnya, kalau saya berkata, kunci utama public speaking adalah percaya diri. Itu akan terasa lebih kuat dibandingkan kalau saya lanjut tanpa jeda. Kemudian yang keempat, mengenal audiens. Sebelum berbicara di depan umum, penting untuk memahami siapa audiens kita. Pertama, kenali latar belakang audiens.
Apakah mereka mahasiswa, profesional, atau masyarakat umum? Nah, dengan mengetahui ini, kita bisa menyesuaikan bahasa atau pendekatan kita. Yang kedua, pahami apa yang mereka butuhkan. Misalnya, kalau audiens kita adalah pebisnis, mereka mungkin lebih tertarik pada data dan strategi. Tapi, kalau audiens kita adalah anak muda, mereka mungkin lebih suka pendekatan yang santai dan interaktif. Ketiga, sesuaikan gaya penyampaian dengan situasi. Misalnya, berbicara dalam seminar formal tentu berbeda dengan berbicara dalam acara yang santai. Mengenal audiens membantu kita menyiapkan materi yang lebih efektif dan membuat mereka lebih engaged dengan apa yang kita sampaikan. Kelima, aspek lainnya yang juga mendukung public speaking and presentation. Nah, selain hal-hal tadi 1-4 tadi, ada beberapa faktor tambahan yang juga berpengaruh dalam keberhasilan public speaking. Pertama, lakukan persiapan yang matang. Pastikan kita sudah berlatih dan memahami materi sebelum tampil. Yang kedua, gunakan alat bantu visual yang menarik, seperti slide presentasi yang jelas, infografis, atau video singkat. Yang ketiga, manfaatkan ice breaking dan interaksi dengan audiens. Bisa dengan memberikan pertanyaan, retoris, melakukan polling, atau sekedar melempar humor ringan agar suasana lebih hidup. Keempat, atur manajemen waktu yang baik. Jangan terlalu panjang atau terlalu singkat dalam menyampaikan materi. Sesuaikan dengan durasi yang diberikan. Jadi, untuk menjadi public speaker yang baik, kita perlu memperhatikan komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, artikulasi, dan intonasi suara, mengenal audiens, serta berbagai aspek pendukung lainnya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian punya pertanyaan atau pengalaman menarik seputar public speaking, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.